Response Surface Methodology atau RSM ini termasuk kelompok metode yang ada atau yang diperuntukkan dalam rangka kepentingan melakukan perancangan eksperimen atau design of experiment. Yang mana secara garis besar desain di dalam RSM ini terkait dengan eksperimen yang akan dilakukan nanti itu ada dua macam. Yang pertama itu disebut dengan Central Composite Design atau yang seringkali disingkat dengan CCD. Apa yang menjadi ciri khas atau fitur utama dari CCD ini adalah kita bisa melihat dari ilustrasi sederhana yang berupa kubus yang berisi 4 titik yang melambangkan sudut-sudut yang ada dalam kubus ini, serta satu bulatan yang ada di tengah atau sentral, karenanya di sini namanya Central Composite Design ya, yang berwarna abu-abu tua ini yang berada di pusat kubus, serta ada 6 ya, bulatan yang ada di luar kubus. Ya, di luar kubus yang menjadi semacam nilai challenger dari nilai-nilai baku yang sebelumnya sudah ditentukan. Artinya apa? Misalkan kita memiliki faktor dan faktor itu diwakili oleh satu rusuk di dalam kubus ini. Ya, ada rusuk yang mendatar seperti ini, kemudian ada rusuk yang masuk ke belakang, kemudian ada rusuk yang vertikal atau ke atas. Misalkan anggap saja kita punya 3 faktor di sini. Kemudian tiap faktor diwakili 2 titik, titik terendah dan titik tertinggi. Artinya titik ini boleh kita sebut sebagai level ya, level terendah dan level tertinggi untuk faktor pertama. Kemudian di sini level terendah, level tertinggi untuk faktor kedua, level terendah dan level tertinggi untuk faktor ketiga, misalnya begitu. Nah, kubus ini yang berisi titik atau bulatan berwarna merah ini menjadi semacam kombinasi dari level-level yang ada di dalam 3 faktor yang sedang kita amati. Nah, yang disebut dengan Central Composite Design. Kompositnya, ini kurang lebih artinya adalah gabungannya. Gabungan dari sentral serta yang jauh dari sentral. Secara implisit maksud dari CCD itu begitu. Jadi kalau tadi kita nyatakan, ya bulatan merah yang sedang saya tunjuk ini itu adalah level yang terendah, kemudian bulatan merah yang ada di kanan level yang tertinggi, ini nanti masih di-challenge lagi dengan bulatan abu-abu muda yang ada di bawah level terendah dari faktor mendatar yang kita punya. Selain itu juga di-challenge atau dicoba ya dengan satu nilai yang ada di atas level dari faktor pertama yang kita sedang amati. Artinya apa? Di samping nilai-nilai yang sebelumnya sudah kita ketahui, yang ada di batas bawah sampai batas atas, eksperimen kita nanti juga akan mencoba nilai-nilai yang ada di tengah antar level bawah dan level atas tadi, juga level yang satu level baru yang ada di bawah level yang terendah, juga level baru yang ada di atas level yang paling tinggi. Ini berlaku untuk faktor pertama, ya, angkanya ini, dan ini. Kemudian faktor kedua, ya, ada di sini, kemudian di sentral dan jauh di belakang sana. Dan faktor ketiga, ya, ada di bawah, di sentral dan jauh di atas level normal, ya, level bawah normal dan level tertinggi normal. Nah, dengan desain yang seperti ini, maka kita bisa nyatakan CCD ini adalah satu desain yang sifatnya coba-coba, alias mencari tahu adakah kemungkinan nanti respon kita itu menghasilkan angka yang lebih favorit dibanding kalau kita melakukannya dengan angka-angka yang ada di level yang sebelumnya sudah kita ketahui. Atau singkat kata CCD ini semacam desain yang sifatnya challenging, ya, menantang satu pola baku atau status quo yang sudah ada. Nah, sebaliknya kita punya desain yang nomor 2 yang disebut sebagai Box-Benken design. Di dalam Box-Benken kita tidak lagi memiliki satu level yang di luar kubus, ya, di luar batas bawah, juga di luar batas atas. Konsentrasinya adalah diambil satu nilai yang kebanyakan itu ada di tengah-tengah dari
level terendah dan level tertinggi dari tiap faktor. Ya, faktor mendatar ini kita ambil tengah. Ya, faktor yang masuk ke dalam kita juga ambil tengah. Faktor yang vertikal ya, kita juga ambil tengah. Di samping nilai yang tetap ada di sentral atau menjadi pusat dari kubus, sebagaimana yang tadi ada di CCD ya. Ini selalu ada. Ya. Fokusnya di sini, ya, kita tidak mencoba men-challenge ya, atau mencari new possibilities dari nilai-nilai level yang sudah distandarkan. Tapi kita fokus ke nilai tengah, yang mana diharapkan nilai tengah ini nanti bisa semacam menjadi konfirmasi bahwasanya level yang sudah kita tentukan ini, nilai terendah dan tertingginya itu memang sudah benar. Karenanya seringkali Box-Benken design ini disebut sebagai confirmatory design di dalam RSM. Ya. Singkat kata, kalau nanti kita bandingkan antara CCD dan BBD, maka akan ada komparasi dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, fokus dari CCD itu exploratory, artinya kita berani untuk keluar dari level yang sebelumnya sudah ada, entah itu lebih rendah ataupun lebih tinggi, sedangkan BBD itu sifatnya hanya mengkonfirmasi nilai-nilai dalam batas level bawah dan level atas yang sudah kita punya. Selain itu, tentang akurasi, ya, sebetulnya ini nanti terbalik karena sifatnya exploratory ya, di dalam CCD ini nanti justru dia akan memiliki akurasi yang sifatnya lebih rendah ya, low di dalam CCD. Nah, ini saya revisi tabulasinya. CCD akurasinya low, sedangkan Box-Benken karena fokus pada nilai tengah, maka nanti secara teori ya, Box-Benken akan mendapatkan akurasi terkait respon yang didapat itu lebih tinggi dibanding dari CCD. Kemudian ini syarat karena akan dikenai proses matematis ya, minimum faktor atau independent variable untuk CCD itu 2, sedangkan BBD itu 3. Kemudian untuk jumlah dari berapa kali running harus dilakukan dalam eksperimen untuk CCD karena dia ada trial atau attempts untuk mencoba eksperimen dengan nilai level di bawah atau di atas standar, maka jumlah run-nya akan lebih banyak. Ya. Simbolnya di sini, kalau nilai terendah itu -1, nilai tertinggi itu 1, nilai tengah itu 0, maka BBD hanya berputar dari -1 sampai +1. Sedangkan CCD itu nanti di samping -1, 0, dan +1 juga ada satu nilai min alfa, yang mana min alfa ini akan lebih rendah dibanding -1, juga ada plus alfa, yang mana dia akan lebih besar dibanding +1. Nilai alfa yang berupa plus dan min ini itu nanti disebut sebagai factorial design level di dalam RSM. Problem berikutnya, berapa nilai alfa? Ya, dengan pendekatan yang sudah dibuat, ya, alfa ini nanti ditentukan dengan formula akar positif 4 dari nilai F, yang mana F itu adalah factorial point. Factorial point ini diberikan oleh rumusan 2 pangkat K ya. F sama dengan 2 pangkat K di sini. Dengan K adalah jumlah faktor yang sedang kita amati dalam eksperimen kita. Jadi kalau kita tabulasikan, misalkan kita punya 2 faktor, maka nanti nilai alfanya itu adalah 1,414 alias akar 2 ya di sini. Nah, ini maksudnya apa? Di dalam melakukan berapa jauh kita harus keluar dari batas bawah, itu berarti dari pusat ya, dari sentral ini nanti akan turun ya, atau akan bergerak ke arah yang lebih rendah sejauh -1,414 dibanding nilai sentral yang ada di desain CCD. Demikian kalau alfanya nanti itu adalah plus, berarti dari jarak dari sentral
ke titik Challenger yang paling atas itu adalah plus 1,414 ya, dengan catatan jumlah faktornya adalah 2. Apabila nanti kita memiliki jumlah faktor yang berbeda, misalkan 3, maka nilai alfa juga akan semakin besar, menjadi 1,682. Kemudian kalau 4, nilai alfanya menjadi 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin juga nanti jumlah replikasinya itu tidak penuh, tapi setengah replikasi saja, maka nilai alfa juga akan mengalami perubahan. Disesuaikan di sini dengan formula yang sudah ada, yang tadi disebutkan sebagai alfa sama dengan akar positif 4 dari nilai F, yang mana F itu sama dengan 2 pangkat 3. Apabila kita nanti bisa memilih dengan tepat, ya, apakah itu JJD atau BBD, maka diharapkan hasil analisis RSM dalam rangka menyusun model regresi juga menerapkan ANOVA, kita bisa mendapatkan komposisi yang menjadi komposisi terbaik atau optimum terkait dengan semua responses yang sedang kita bahas.